Ada hal penting di sini jemaah sekalian. Semua yang Nabi SAW lakukan adalah mukjizat dari Allah SWT. Itu bukan berarti beliau mengetahui hal yang gaib. Ini sebuah titip pesan yang pentingnya. Jadi beliau sendiri tidak tahu yang gaib. Kadang-kadang kalau ada sahabat bertanya tentang hukum, Nabi SAW diam dulu kalau tidak ada wahyu. Sampai wahyu turun, baru beliau jelaskan. Jadi tidak pernah Nabi SAW karang-karang. Kenapa kita datangkan poin ini? Karena terlalu banyak, mohon maaf kalau ada teman-teman kita yang pernah belajar tarekat. Ini cukup banyak teman-teman kita yang sedang belajar, kemudian mereka mengatakan ada hal-hal gaib yang datang kepadanya. Ada yang mengatakan sudah pergi sholat di Mekah. Ya. Ada yang mengatakan, dari mana Jumatnya? Syekhnya datang dari Mekah. Padahal waktu Jumat sama Indonesia kan beda jauh. Bagaimana bisa orang Jumat di Indonesia baru sholat Jumat, dia bilang saya baru sholat dari Mekah. Jumatnya Mekah belum kan? Mundur 4 jam. Gitu kan? Dan mereka banyak sekali menggunakan jin-jin untuk menguasai orang. Sampai pada tingkat mereka menganggap pada tingkat walinya tidak perlu sholat. Syariat sudah ditangguhkan untuk mereka. Ini semua kejahilan yang berbahaya sekali. Kalau memang orang bisa terbang bolak-balik ke Mekah, Nabi SAW tiap hari bolak-balik terbang. Dan akan ada riwayatnya. Tapi Nabi SAW ke Mekah 3 hari 3 malam naik unta, setengah mati. Gitu kan. Tapi itulah manusiawi. Memang begitu. Jadi jangan berlebihan. Gitu kan. Banyak sekali, saya bahkan pernah ketemu dengan satu tokoh mereka dan dialog ringan gitu kan. Selalu prinsipnya adalah, ada namanya maqamat, tingkatan-tingkatan. Orang harus tobat 1000 kali, sholat sunnah rakaat 1000 rakaat, terus sampai maqaman tertinggi nanti, sampai pada tingkat mereka sudah tidak perlu lagi melanggar syariat. Nah ini hal-hal yang berbahaya. Nabi SAW menasuri teladan kita. Nabi sendiri tidak pernah tahu hal-hal seperti itu. Di mana buktinya? Kita dengarkan. Allah ceritakan dalam surah Jin. Urutan 72 ayat 26 yang kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui hal gaib dan dia tidak pernah memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu. Apa itu gaib? Yang tidak bisa kelihatan dengan panca indera kita, gitu kan? Ada sebagian kecil mungkin yang diberitahukan oleh Allah SWT, tapi tidak semuanya. Hanya Allah yang tahu, gitu kan? Al-An'am urutan 6 ayat 59 Allah juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Allah Azza wa Jalla yang tahu, gitu kan? Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur kecuali Dia yang mengetahuinya, Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada sebutir buji pun di kedalaman bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun kering dalam bumi tersebut melainkan sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 50 juga Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi qul la aqulu lakum indi khazainul ghaibi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua manusia yang menjadi pengikutmu atau tidak, bahwasanya aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwasanya aku seorang malaikat. Aku tidak lain adalah sosok manusia yang mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Katakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak memikirkan hal-hal tersebut? Baik, ini cukup banyak dalil-dalilnya, saya tidak bacakan semua, tapi diantaranya adalah dijelaskan misalnya dalam surah ya, Hud urutan 11 ayat 49 ya. Allah SWT mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qablu hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Setelah Allah SWT ceritakan tentang kisah Nabi-Nabi, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semua, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib ya, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, tidak pernah kamu tahu sebelumnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tahu bagaimana kehidupan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Tapi dengan datangnya Al-Quran Allah beritakan, maka Nabi SAW jadi tahu. Itu pun dari Allah SWT. Kamu tidak pernah tahu sebelumnya dan juga kaummu. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Siapapun yang percaya hal yang gaib selain dari Allah SWT maka berbahaya. Termasuk orang yang banyak mendatangi peramal dan dukun. Nabi SAW mengatakan dalam 2 riwayat yang sahih, yang pertama, barang siapa yang mendatangi dukun dan peramal serta bertanya padanya, tanya saja, ramal jari tangannya lah, tanya masalah kehidupannya, raut wajahnya, pakai kartu, ya apa saya tebak-tebak, ramalan bintang, semua dilarang dalam agama kita. Karena seorang mukmin hanya menggantungkan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu asasnya, tidak menggantungkan pada benda-benda, karena itu namanya tatayur, menggantungkan nasib pada benda. Ya Allah SWT menjadikan tatayur sebagai perbuatan syirik. Seperti orang mengatakan di Indonesia tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit.
Kan gitu. Ini matanya kedap-kedip. Kalau memang tangan kiri gatal dapat duit, tiap hari aja gatalin gitu kan. Cuma masalahnya memang ini urat sarafnya lagi bermasalah, gitu kan. Matanya kalau kedap-kedip di atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ini tatayur, nggak boleh. Menggantungkan nasib. Hari Selasa dianggap hari sial, tidak mau keluar. Kalau ada kecelakaan dianggap itu adalah hari sial. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman hadis qudsi, la tasubud dahar fa inni dahar. Jangan kalian nyalahkan waktu karena saya pencipta waktu itu, gitu kan? Jadi nggak ada hari sial dalam Islam, contohnya. Tatayur semua. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi peramal, bertanya padanya, belum ikut percaya, cuma nanya-nanya, coba-coba saja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Pernah ada yang tanya sama saya begini, Ustaz, kalau begitu tetap sholat nggak? Nah, saya bilang yang tidak diterima sholatnya 40 hari, bukan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan. Jadi tetap sholat sekarang, tapi 40 hari yang lalu hilang, gitu kan? Jadi yang sebelumnya, bukan sesudahnya gitu. Dikatakan barang siapa yang mendatangi peramal dan bertanya padanya serta mempercayainya apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, para dukun dan peramal sekarang sudah canggih, ya kan? Mereka sudah tidak lagi menakutkan pakai tongkat, ya, tengkorak, enggak. Sekarang sudah gagah-gagah gitu kan. Jadi nggak boleh dipercaya. Ada orang bilang, oh kalau dia tepuk orang itu tidak pakai jin. Siapa yang bilang itu? Itu jelas menggunakan jin, menghipnotis orang, gitu kan. Itu semua termasuk, maka tidak boleh dipercaya, gitu kan. Kalau perlu jangan pernah nonton acaranya, karena itu berbahaya, bisa mengganggu keimanan kita, gitu. Para sahabat itu sangat cinta dengan Nabi SAW, luar biasa cintanya para Nabi. Kita ambil contoh ya, karena banyak di antara kita tidak tahu bagaimana para sahabat menghormati Nabi SAW. Ada seorang sahabat bernama Abu Talha radhiyallahu anhu, itu pernah di salah satu peperangan, dadanya itu penuh dengan anak panah karena membela Nabi SAW. Penuh dengan anak panah gitu. Lalu Nabi SAW waktu itu sempat terlindungi karena Abu Talha tahan dengan dadanya. Waktu perang Uhud ya, waktu 50 pemanah sudah ada yang 43 orang berkhianat, akhirnya kalah dalam perang Uhud gitu kan. Itu ada kisah sendiri. Tapi waktu itu Abu Talha sempat mengatakan, ya Rasulullah, Anda tidak akan kena satupun kecuali saya sudah mati. Jadi begitu cintanya Abu Talha, menahan dadanya dengan anak panah supaya Nabi SAW tidak kena. Itu contoh. Kemudian Urwah bin Zubair. Urwah ini dulu dutanya orang Quraisy. Itu dia kalau kemanapun, ke Persia, ke Romawi, dia selalu yang diutus gitu. Karena dia bisa menguasai bahasa mereka, penampilannya, performanya bagus dan segalanya. Urwah bilang, saya tidak pernah melihat ada orang-orang menghormati ya pimpinannya seperti para sahabat menghormati, seperti sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Jadi Nabi SAW itu kalau lagi jalan, para sahabat menaungi dengan pelapa kurma. Kalau beliau lagi duduk, maka para sahabat mengelilingi beliau SAW. Habis wudu, air wudunya diambil. Khusus untuk Nabi SAW ya. Diambil air wudunya oleh mereka. Ini Nabi SAW. Karena banyak orang begitu, menganggap dirinya seperti Nabi. Gitu. Baik, itu cuma Nabi SAW. Jadi mereka sangat menghormati gitu. Dan belum pernah, kata Urwah, saya sudah mendatangi Rom, gitu kan, Romawi. Saya sudah datangi ya Persia. Saya sudah datangi negeri Afrika Najasyi, negerinya Najasyi. Saya sudah datangi negeri-negeri Tubba, raja-raja Yaman. Belum pernah ada yang menghormati seperti sahabat menghormati Nabi SAW. Jadi mereka sangat menghormati. Semua sahabat tidak pernah ada yang berani memandang mata Nabi SAW, menundukkan mata beliau. Mereka tidak pernah berani mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Apapun instruksinya semua diikutin. Karena begitulah ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang saya ingin titik beratkan adalah semua kemuliaan yang telah para sahabat berikan pada Nabi SAW bukan berarti mereka menempatkan Nabi SAW melebihi kedudukan beliau. Gitu kan, sebagai Nabi. Beliau adalah Nabi, Rasul, pemimpin anak cucu Adam, pemilik syafaat kubra pada hari kiamat, dan lain-lain. Tetapi tolong renungi ayat ini. Ayat ini penting. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi urutan 18 ayat 110 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Amman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, kau memang Nabi, pantas dihormatin, dijunjung, tapi ingat, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, yang hanya diwahyukan kepadaku, bahwasanya tidak ada Tuhan kalian kecuali yang satu, Esa Allah. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh yang telah saya tuntunkan, gitu kan? Dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dan beribadah kepada selain Tuhannya. Surah Fussilat urutan 41 ayat 6 juga berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin.
Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian satu esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus. Hanya ikut dan tunduk kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukannya. Jadi kita di sini harus paham satu poin. Cinta pada Nabi SAW bukan justru dengan melanggar perintah beliau. Ini penting sekali. Para sahabat cinta pada Nabi SAW tapi dengan mengikuti perintah beliau.